Bab 3612. Formasi memusnahkan iblis darah. Namun pada saat ini, Erik yang sudah diambang keputusasaan masih memiliki jarak yang begitu jauh yang harus dilintasi. Jika Erik tidak bisa melakukannya, bisakah dia mencapai tujuan yang dia katakan pada akhirnya? Telapak tangan Paman Yuan penuh dengan keringat dan jantungnya berdetak seperti genderang. Di satu sisi, dia khawatir tidak menyelesaikan perintah Erik. Tetapi di sisi lain, dia juga khawatir Erik akan terbunuh karena kesalahan penilaiannya sendiri. Paman Yuan secara garis besar bisa mengerti apa yang dimaksud Erik. Jarak 100 feet seharusnya merupakan waktu yang tepat untuk membunuh iblis darah. Jika tidak mengaktifkan formasi di lokasi yang ditentukan, mungkin tidak akan bisa sepenuhnya membunuh iblis darah yang mengerikan ini. Ketika saatnya tiba, mereka yang terdiri dari 20 lebih klan iblis itu harus menggunakan kekuatan terakhir mereka dan bahkan membunuh iblis darah dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, Erik memilih untuk menanggung bahaya sendiri. Dari sudut pandang ini, Erik bahkan lebih heroik daripada beberapa kaisar iblis yang mengaku berani dan tak kenal takut serta memandang rendah manusia. Namun, Erik adalah satu-satunya harapan mereka untuk melepaskan diri dari Pulau Darah kali ini. Jika Erik mati, semuanya akan berakhir. Semua, meskipun aku dan semua siluman meninggal atau bahkan terluka parah, kami juga harus melindungimu terlebih dahulu. Teman seiman Qin, maaf aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Melihat Erik yang kembali dikepung lagi, Paman Yuan menggertakkan giginya dan akhirnya menegaskan tatapannya. Dia ingin menghancurkan batu formasi. Brak. Namun, ketika Erik terkepung, segumpal cahaya Reiki seketika meledak dari tubuhnya dan bergegas ke langit, kemudian terpecah belah. Itu bukan teman seiman Qin, sepertinya adalah Puppet. Melihat sosok Erik yang terpecah belah dan berbagai bagian tubuhnya yang berserakan itu bukanlah daging dan darah, semua pertapa itu sedikit kaget. Kemana teman seiman Qin pergi? Paman Yuan tercengang. Setelah menyadari sesuatu, ia segera melihat ke bawah. Pada saat ini juga, sosok Erik muncul di tempat sejauh ratusan feet darinya, tanpa sedikit pun jejak dan seolah-olah muncul secara tiba-tiba. Perubahan ini mengagetkan semua orang. Semua iblis darah yang ada di atas itu jelas juga tercengang. Setelah melihat Erik, mereka kembali bergegas menghampirinya sambil meraung. Segera setelah itu, Erik menghilang lagi. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa merasakan aura teman seiman Qin? Benar, aku juga tidak tahu bagaimana cara teman seiman Qin berpindah. Metode yang sangat hebat, seolah-olah teman seiman Qin memiliki ilmu sihir yang sepenuhnya melarang deteksi aura. Bahkan iblis darah pun tidak bisa melihatnya. Erik muncul berkali-kali dan menghilang berkali-kali. Dia seperti kultivator fase Mahayana, yang melintas melalui kehampaan tanpa henti untuk menggoda ribuan iblis darah, tetapi juga terus-menerus menghindari serangan mereka. Di bawah metode yang sangat luar biasa bagi para pertapa, Erik perlahan-lahan mendekati jarak 100 feet. Melihat keadaan yang sudah siap, Paman Yuan juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Ketika para iblis darah itu hendak mencapai kepala mereka, dia langsung menghancurkan batu formasi. Brak. 3 batu formasi pertama meledak, tetapi pola formasi muncul di bawah kaki semua orang. Formasi diaktifkan dan batu formasi terakhir adalah kunci dari kekuatan ledakan formasi yang sepenuhnya. Formasi sudah dibuka. Apakah ini bisa melawan para iblis darah itu seperti yang dikatakan teman seiman Qin? Pada saat ini, semua klan iblis juga sangat gugup.
Mereka semua tahu bahwa Erik membentuk formasi. Namun, tidak ada satupun yang tahu apa kegunaan dari formasi ini dan bagaimana bisa melawan ribuan musuh. Saat batu formasi meledak, cahaya dari pola formasi di bawah kaki semua pertapa itu menjadi sangat terang. Di atas formasi tersebut tidak hanya memiliki pola formasi yang sangat rumit, tetapi juga memiliki pola dewa. Dalam suara pecah dari tanah, satu persatu roh senjata muncul ke hampaan bawah tanah. Setelah melayang ke atas, mereka berhenti pada jarak 10 feet dari atas kepala semua pertapa. 10 bilah, 100 bilah, pada akhirnya mencapai ribuan bilah. Astaga, apakah puluhan bilah dari barisan ini adalah alat roh 9 tahap? Itu tidak termasuk apa-apa, barang dewa di tempatku ada sebanyak puluhan buah. Jangan hanya melihat langit, lihatlah bawah kaki kalian, ini adalah sejuta batu roh kualitas terbaik, ujar klan iblis lainnya dengan senyuman pahit. Ribuan roh senjata dan barang dewa, ditambah dengan batu roh yang sangat terang, formasi seperti apakah yang dibentuk Tuan Qin? Semua pertapa siluman menunjukkan ekspresi kaget dan sama sekali tidak mengerti. Mereka pernah melihat banyak formasi, tetapi ada apa dengan formasi yang terus-menerus memberikan benda-benda bagus seperti ini? Setelah benda-benda ini digunakan, kekuatan seperti apa yang akan meledak? Tentu saja, jika kultivator yang pernah menyaksikan adegan Erik membunuh Yuda dan yang lainnya ada di sini, mereka akan tahu bahwa formasi yang dibentuk Erik di Pulau Darah adalah formasi penghancur iblis. Kekuatan formasi penghancur iblis meningkat sesuai ukuran formasi dan batu roh serta berbagai harta yang dimasukkan ke dalamnya oleh pembentuk formasi, yang tidak dibatasi. Erik meninggalkan formasi penghancur iblis sebelum berangkat karena takut akan munculnya kondisi tak terduga. Alasan baginya untuk meninggalkan 4 potong batu formasi adalah karena dia membedakan perbedaan dari menghancurkan 1 potong, 2 potong dan 4 potong, yang masing-masing mewakili skala yang berbeda dari pengaktifan formasi penghancur iblis. Dan sekarang, di hadapan ribuan iblis darah, Erik tentu sepenuhnya mengaktifkan formasi. Setelah sekian lama datang ke daratan Jiushu, musuh yang dibunuh juga tidak sedikit, terkhusus Sepo yang merupakan kultivator 2 kegagalan, roh senjata dan barang dewa yang dijual Erik tidaklah banyak, sebagian besar ada di tangannya dan mereka berkumpul menjadi kekuatan besar. Brak. Dalam ekspresi kaget dari pertapa siluman yang tidak dapat dijelaskan, formasi penghancur iblis sepenuhnya diaktifkan. Di atas tanah, satu persatu cahaya Reiki beriak seperti genangan air. Di atas kepala semua orang, barang-barang dewa dan roh-roh senjata itu seperti merasakan sesuatu, kemudian bergetar dan menembak ke langit. Senjata berharga melesat ke langit seperti puluhan ribu anak panah. Dalam suara keras, cahaya Reiki di bawah formasi juga berubah menjadi riak dan mengalir ke udara. Semua cahaya Reiki dan aura itu tidak memberi sedikit pun pengaruh kepada Paman Yuan dan yang lainnya dan langsung melalui mereka. Kali ini mereka berhadapan dengan iblis darah yang tidak memiliki tubuh, melainkan hanya memiliki kemelekatan jiwa. Jadi, Erik pun membuat pengaturan yang sesuai. Ketika berada dalam formasi, baik pertapa siluman maupun dirinya sendiri tidak akan terpengaruh oleh formasi penghancur iblis, hanya iblis darah yang penuh dengan energi jahat itu yang menjadi sasaran serangan formasi penghancur iblis. Setelah puluhan ribu roh senjata melewati Erik berbalik badan dan menatap sekelompok setan yang berjarak kurang dari 3 feet darinya itu, kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk. Satu kata keluar dari mulutnya. Meledak. Semua mati. Brak. Raungan yang memekakkan telinga segera terdengar.
Puluhan ribu roh senjata dan barang dewa bergetar hebat, kemudian semuanya meledak. Gelombang Reiki dari bawah juga melonjak dan menyapu. Reiki yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya Reiki yang melesat ke langit, seperti matahari yang perlahan terbit dan membungkus semuanya yang berada dalam beberapa mil. Di bawah cahaya yang menyilaukan, iblis darah yang bergegas menuju Erik itu menuju tanah dan meleleh dalam jeritan mereka. Tubuh yang berwarna darah itu sama sekali tidak bisa mempertahankan bentuknya dalam gelombang Reiki yang mengerikan ini. Jangankan tubuh ilusi berubah menjadi kabut darah, bahkan kabut darah yang terdispersi kembali pun hancur berkeping-keping di bawah pengaruh Reiki yang sangat dahsyat. Proses ini mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Riak Reiki melonjak dan melintasi langit. Sama seperti formasi permukaan tanah, seberkas cahaya yang membubung ke langit seketika terangkat. Bersambung.